Dalam sebuah orkestra, paduan musik yang diharmoniskan dalam satu irama yang sama akan menjadi indah ketika masing-masing alat musik itu mengeluarkan suara yang berbeda tetapi menyatu dalam satu harmoni yang selaras. Suara piano dengan suara gitar tentu saja berbeda. Yang satu alat musik ketuk dan yang satu alat musik petik. Suaranya pun berkarakteristik lain satu dengan yang lainnya. Tapi kalau dipadukan oleh sang konduktor atau pengarah musik yang piawai menyatukan yang berbeda itu, maka kedua alat musik itu akan menjadi seirama sekalipun mereka berbeda. Begitu pula hidup kita dengan sesama kita. Realita dan kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa tak ada satupun manusia hidup itu sama. Semua ada bedanya, bahkan orang kembar pun berbeda di dalam memandang, dalam merasakan, berbeda juga di dalam pola pikir, berbeda juga di dalam bersuara atau menyampaikan isi hatinya. Cara komunikasinya pun berbeda. Dan ketika yang berbeda itu lalu kemudian kita mau seragamkan jadi satu, sebenarnya kita sedang menantang sang pencipta perbedaan itu, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan memang ciptakan manusia berbeda untuk supaya satu dengan yang lainnya saling belajar, saling terima, bukan saling tolak. Oh, karena dia pandangannya berbeda, tidak selaras dengan saya, gak bisa kita nyatu, gak bisa kita nyambung. Kita memang sudah tidak cocok satu dengan yang lain. Dan ungkapan itu lalu kemudian tersampaikan ketika seorang mungkin sudah lelah, sudah tidak mampu lagi untuk bisa menyatukan dua yang berbeda. Padahal sesungguhnya kalau kita mau mengandalkan sang konduktor atau pengarah musik utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan, yang dapat memampukan dan menciptakan harmoni dan simfoni yang indah dari semua alat musik yang berbeda itu, maka kita sesungguhnya bisa belajar saling terima. Terima bukan sekedar sebuah kewajiban, tapi terima agar seirama satu dengan yang lain. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Satu lagi dari surat yang agak jarang dibacakan, Filemon 1 ayat 17. Paulus mengatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dua ayat ini ditulis oleh seorang yang sama, yaitu Rasul Paulus. Pesan di kitab Roma adalah sebuah himbauan untuk semua orang percaya belajar saling menerima satu dengan yang lain dengan satu dasar dan kesadaran bahwa Kristus sudah terlebih dahulu menerima kita. Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita dengan keunikan dan perbedaan yang ada, lalu disatu padukan oleh kasih-Nya yang ajaib untuk kemuliaan Allah dinyatakan melalui persatuan itu, walaupun dalam perbedaan yang ada. Dan di dalam surat Filemon, Paulus kali ini di dalam penjara dia menuliskan sebuah pesan kepada rekannya bernama Filemon mengenai satu orang, yaitu hamba dari Filemon, budak dari Filemon yang bernama Onesimus yang rupanya dipenjara bersama dengan Paulus. Dan di sini Paulus menulis surat pribadi kepada Filemon, majikan dari Onesimus. Dia mengatakan kepada Filemon untuk supaya bisa menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tetapi lebih dari hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih dan juga sebagai manusia di dalam Tuhan. Karena itu ini adalah sebuah himbauan yang sangat sederhana dari seorang rekan kerja kepada seorang majikan terhadap budaknya, untuk supaya Filemon menerima Onesimus, budaknya yang dipenjara itu. Yang Paulus ingatkan, nanti kalau sudah keluar dari penjara, terimalah Onesimus ini.
Dan Paulus menggarisbawahi dengan mengatakan, kalau engkau anggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Paulus ingin supaya Filemon bisa menerima Onesimus yang menurut catatan memang pernah melukainya, tidak sejalan dengannya, dan juga berbeda dengannya secara derajat dan posisi. Paulus mengajarkan untuk terima dia seperti aku sendiri. Paulus ingin mengatakan bahwa sekalipun dia pekerjamu, terima dia sebagai rekan kerjamu. Sama seperti Paulus adalah rekan kerja Filemon. Dia minta Onesimus diterima sebagai rekan kerja, bukan lagi pekerja, tetapi sosok yang setara dengannya. Disinilah sebenarnya himbauan Paulus baik kepada jemaat di Roma maupun kepada pribadi Filemon, mengajarkan kepada kita untuk belajar saling terima. Apa yang Tuhan ingatkan hari ini dari sabda Tuhan adalah bahwa kunci agar hidup seirama dengan sesama adalah saling terima, bukan saling tolak menolak. Seringkali kita dengan orang yang berbeda, kita menjaga jarak, kita berseberangan dengan dia, kita tidak mau menerima dia, kita bahkan mengatakan pendapatnya berbeda dengan saya, kita tidak sejalan, dia di sana dan saya di sini, tidak akan ada titik temu. Ego manusia seringkali membuat kita justru saling tolak, bukan saling menerima. Dan penerimaan memang tidak mudah kalau kita ikuti ego kita. Tapi penerimaan dimungkinkan oleh kekuatan Tuhan yang sudah menerima kita lebih dahulu. Sekalipun orang yang bersama dengan kita itu atau orang yang berseberangan dengan kita itu ada di sekeliling kita, dan memang dia punya pandangan yang berbeda, tidak sama satu dengan yang lain, dan bukankah ini realita yang kita harus terima? Dan karena itu kita butuh kekuatan Tuhan yang sudah lebih dulu terima kita dengan kuat dan lemah kita. Dan dengan saling terima, walaupun banyak hal yang tidak sama satu dengan yang lain, disitulah kekuatan cinta kasih Tuhan menjadi sandaran kita dan sekaligus menjadi pembelajaran kita untuk kita praktikkan saling terima agar seirama. Hari ini dimanapun kau berada, mungkin di keluargamu ada orang yang berbeda, mungkin sanak saudaramu, mungkin kau suami istri, kau orang tua dan anak, dan memang tidak ada yang sama bukan dalam satu keluarga pun. Atau mungkin di tempat ibadahmu sama-sama melayani, sama-sama melakukan karya layanan di satu lembaga atau organisasi, tetapi lalu kemudian kita temukan orang itu berbeda, dan kita lalu kemudian makin menjaga jarak dengan dia, menjauh, dan bahkan bukan merangkul tetapi malah saling pukul. Dan tentu saja kalau kita lakukan itu, si jahat akan senang sukacita karena melihat anak-anak Tuhan saling gontok-gontokan, saling ribut satu dengan yang lain, saling tolak satu sama lain. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan yang menerima kita lebih dulu, sebagaimana kita apa adanya Dia terima, untuk Dia ubahkan kita jadi pribadi yang makin serupa dengannya. Kita mengandalkan kekuatannya untuk kita bisa saling terima agar seirama. Kalau gitar dan piano bisa dipadukan dalam sebuah orkestra simfoni yang indah, menghasilkan sebuah nada dan suara yang sungguh memukau, maka marilah kita yang berbeda satu dengan yang lain saling terima agar nama Tuhan sungguh dibuat terpukau oleh banyak orang. Karena melihat dua orang berbeda bisa bersanding bersama, dua pihak berbeda bisa berjalan bersama, seirama, karena sama-sama hatinya seirama dengan hati Tuhan, yang berdoa agar semua umatnya menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Selamat belajar saling terima agar hidup seirama. Amin.